Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pani Tutorial. Di video kali ini kita akan melanjutkan belajar Microsoft Excel mulai dari nol. Ini adalah bagian 3 dan di bagian ketiga ini kita akan belajar menggunakan sebuah rumus di aplikasi Microsoft Excel. Untuk kalian yang belum melihat bagian 1 sama 2-nya, silahkan lihat terlebih dahulu ya agar nanti berurutan. Oke, untuk menggunakan sebuah rumus di aplikasi Microsoft Excel, kita itu harus memulainya dengan sama dengan. Apapun rumusnya, semudah apapun rumusnya, sesulit apapun rumusnya, harus diawali dengan sama dengan. Ingat ya, ketika ingin menggunakan rumus, harus diawali dengan sama dengan. Kita mulai dari rumus yang paling sederhana, yaitu rumus penjumlahan. Sebagai contoh, kita akan coba menambahkan harga jambu sama harga semangka. Ini harganya 10.000 sama 12.000 ya. Nah, kalau kita ingin menggunakan rumus, maka kalian awali dengan sama dengan, kemudian klik di bagian harga jambunya. Nanti tulisannya D3. D3 ini menunjukkan letak sel yang kita pilih. Ini kan harga jambu ada di kolom D, kemudian baris ketiga. Makanya di sini tulisannya D3. Lalu kalian tambahkan aja tanda plus. Ini untuk menambahkan. Kemudian klik aja nilai yang ingin ditambahkan. Dalam hal ini semangka ya, harga semangka yang berada di sel D4. Kalau udah tinggal kalian tekan enter aja, hasilnya 22.000. Ini benar ya, hasilnya 22.000. Dan untuk kalian ketika ingin mengetahui ya perhitungan ataupun nilai di Microsoft Excel itu menggunakan rumus atau enggak, kalian bisa tandai. Coba di sini kita tulis aja ya. Nah, 22.000 juga di bawahnya. Kalian bisa ditandai ataupun bisa melihatnya. Ini kan sama-sama 20.000 nih. Nah, kalau kalian klik di bagian bawah sini 2 kali, itu masuknya 22.000. Nah, kalau yang atas yang menggunakan rumus, ketika kita klik 2 kali, itu dalamnya adalah rumus. Oke, jadi kalian nanti bisa membedakan nilai tersebut dihitungnya menggunakan rumus atau enggak dengan cara begitu. Atau lebih simpelnya, kalian bisa klik saja di bagian nilainya, perhatikan di bagian formula bar. Kalau angka tersebut tidak menggunakan rumus, maka ya tulisannya sama 22.000. Tapi kalau menggunakan rumus, ketika diklik, nah di bagian formula bar nanti yang muncul ialah rumusnya. Dan ketika kita menggunakan rumus yang unik di Microsoft Excel ya, semisal nih jambu harganya tadi 10.000, kita ubah menjadi 5.000. Dan di enter, tuh penjumlahannya juga akan ikut berubah guys. Jadi nanti ketika kalian salah memasukkan data atau ingin mengubah data, itu ya hanya ubah aja datanya. Untuk hasilnya, jumlahnya itu otomatis berubah. Jadi kita tidak memerlukan ataupun tidak perlu menulis ulang rumusnya dari awal. Nah, itu adalah keunikan Microsoft Excel ya guys. Oke, ini kita tambahkan lagi 10.000. Ini kita hapus. Kita bisa menambahkan ataupun menggunakan rumus penjumlahan, yaitu menggunakan tanda plus. Selanjutnya kita akan contohkan tanda kurang ataupun untuk mengurangi. Jangan lupa awali sama dengan. Kita klik sel mana yang ingin kita kurangi. Kita contohkan harga semangka 12.000. Kita kurangi dengan 10.000. Nah, untuk pengurangan kita menggunakan tanda min ataupun tanda kurang ya. Kalau udah tinggal enter aja. Tuh, hasilnya berapa? Hasilnya 2000. Kalau kalian ingin mengurangi lagi dengan yang lain, itu boleh kurangi berapa, dan seterusnya ya guys. Nah, jadi untuk pengurangan itu menggunakan tanda min ataupun tanda kurang. Selanjutnya perkalian guys. Oke, perkalian. Kalau perkalian, kita itu menggunakan tanda bintang. Tanda bintang itu terletak di angka 8 pada keyboard kalian. Oke, kita contohkan aja. Ini stoknya 25, kita akan kalikan dengan harganya 10.000. Kita klik di bagian stok, kemudian kita tekan shift dan angka 8. Nanti munculnya akan tanda bintang. Klik di bagian harga. Nah, jadi C3 dikali dengan D3. Boleh nggak bang harga yang di depan, stok yang di depan, stok yang di belakang? Jawabannya adalah boleh. Tapi kan pada umumnya ketika kita menghitung, membaca, menulis itu kan mulai dari kiri ya. Ya jadi ketika
menggunakan rumus Excel juga sebisa mungkin dari kiri guys, biar lebih mudah. 25 dikali dengan 10.000, hasilnya adalah 250.000. Oke, jadi untuk perkalian kita menggunakan rumus bintang. Lanjut, terakhir ada pembagian. Nah, untuk pembagian kita coba contohkan bagaimana nih yang mudah. Nah ini 15.000 dibagi 15, ini kan mudah ya untuk dipahami. Kita awali dengan sama dengan, kemudian klik selnya. Nah selnya mana nih? 15.000 dibagi, kalau pembagian itu menggunakan garing ataupun garis miring. Dibagi dengan 15 sama dengan 1.000. Benar ya? 15.000 dibagi 15 menggunakan 1.000. Nah, untuk pembagian rumusnya yaitu menggunakan garing ataupun garis miring. Oke, itu adalah keempat rumus penjumlahan. Lanjut kita ke rumus yang agak sulit, tapi ini masih rumus untuk pemula kok. Dan untuk kalian pengguna Microsoft Excel harus dan wajib tahu rumus-rumus ini. Yang pertama kita akan menghitung jumlah stok yang kita miliki, stok buah ya. Kemudian rata-ratanya berapa, entah itu dari harga ataupun dari stok nanti. Banyaknya buah yang kita miliki itu ada berapa sih, dan nilai tertingginya mana, nilai terendahnya juga mana. Oke, kita mulai dari jumlah terlebih dahulu. Nah, untuk rumus jumlah, jangan lupa awali sama dengan, rumusnya adalah sum. Ingat, entah itu jumlah stok, jumlah harga, jumlah-jumlah, pokoknya yang penjumlahan, itu rumusnya sum. Kemudian kita buka kurung. Nah ini agak berbeda dengan tadi ya. Kalau ini kan rumus dasar guys, perhitungan ya ataupun penjumlahan. Kalau ini udah agak lebih tinggi ya untuk kastanya. Bukan kastanya, apa sih ya, pemahamannya ya harus lebih tinggi. Oke, di sini rumusnya sum, kemudian buka kurung. Kenapa kok buka kurung? Nah, sum ini adalah rumus yang kita gunakan. Buka kurung itu untuk menandakan bahwa kita telah selesai memasukkan rumus dan akan memasukkan data. Jadi nanti data yang akan kita hitung itu harus ada di dalam sebuah kurung. Oke, kita akan menambahkan ini ataupun menjumlahkan stok jambu. Kemudian tambahkan koma ataupun titik koma. Ini juga menyesuaikan settingan yang ada di Excel kita. Ada Excel yang menggunakan settingan koma, ada juga yang menggunakan titik koma, tapi fungsinya sama aja guys. Jadi nanti ketika saya contohkan titik koma, punya kalian kok gagal bang? Nah, maka gunakan koma. Kalian juga bisa lihat di bagian sini nih. Ini kan ada nih pemisahnya apa. Nah, ikuti aja itu. 25 contoh akan dijumlahkan dengan 15. Kemudian jumlahkan lagi dengan 20. Kalau udah tinggal tutup kurung. Nah, tutup kurung ini untuk menandakan bahwa kita udah selesai memasukkan datanya. Oke, jadi data harus berada di dalam kurung. Kita enter, hasilnya 60. Benar ya? Tuh. 25 tambah 15 tambah 20, hasilnya adalah 60. Nah, untuk rumus penjumlahan, ini kan tadi satu-satu ya. Kalau kalian ingin menghitung semuanya, itu caranya beda lagi guys. Gimana caranya? Sama dengan, kemudian rumusnya apa tadi? Sum. Buka kurung untuk menandakan udah selesai menulis rumus dan akan memasukkan data. Kita blok aja semuanya. Tuh. Jadi kalau datanya itu jejeran, beruntutan, itu kalian blok saja. Tapi kalau datanya terpisah-pisah, maka satu-satu seperti tadi. Kalau udah tinggal tutup kurung. Nah, kalau baca rumusnya, kita akan, sum itu kan menjumlahkan ya. Menjumlahkan sel C3, nih dari C3 sampai ke C7. Kemudian kalau udah tinggal kita enter aja. Hasilnya 100 guys. Oke, jadi kalau untuk penjumlahan, kalian tinggal blok saja seperti tadi. Rumus penjumlahan itu sum. Entah itu menjumlahkan stok, menjumlahkan harga, dan yang lainnya itu sum. Coba kita yang harga. Rumusnya apa? Sum, buka kurung. Ini harganya kita blok semua, tutup kurung, enter. 69.000. Lanjut, kita ke rata-rata. Nah, rata-ratanya bahasa Inggris apa guys? Average ya. Nah, rumusnya adalah average. Untuk kalian yang udah sedikit paham bahasa Inggris, untuk belajar Excel itu juga jauh lebih mudah. Karena rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel itu ya menggunakan bahasa Inggris kebanyakan guys. Penjumlahan rata-rata apa? Bahasa Inggrisnya aja, average, berarti itu rumusnya. Sama dengan rumusnya apa? Average.
setelah itu kita buka kurung. Tinggal caranya sama seperti tadi nih. Klik mana aja yang ingin kalian hitung, kemudian koma ataupun titik koma. Ini menyesuaikan settingan. Kalau udah tinggal tutup kurung dan enter. Rata-ratanya 20 yang tadi kita hitung nilai ini ya. Atau kalau nilainya banyak, maka sama dengan average ataupun average ya, buka kurung, kita blok nih. Nah, kayak tadi, tutup kurung enter, rata-ratanya 20. Tadi kan ini totalnya 100 ya. 100 dari 5 data ya rata-ratanya 20, benar ya. Nah, untuk rumusnya menggunakan average ataupun average. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan coba mencari banyaknya buah. Bedakan ya, antara jumlah sama banyaknya itu beda guys. Kalau banyaknya stok berarti kita hitung semua. Tapi kalau jumlah stok ya kita hitungnya 1, 2, 3, 4, 5. Contoh nih, sama dengan. Nah, untuk rumus yang kita gunakan untuk menghitung banyaknya, entah itu banyaknya buah, banyaknya barang, banyaknya hari, banyaknya bulan, dan yang lainnya, itu menggunakan rumus count. Ada juga count E, tapi kita contohkan count terlebih dahulu. COUNT. Setelah itu buka kurung. Kita coba blok di bagian stoknya. Nah, kita tutup kurung dan kita enter. Berapa totalnya? 5. Ingat ya, bedakan antara jumlah sama banyaknya. Ini kalian pahami sendiri deh, kalian terjemahkan dengan bahasa kalian sendiri. Nah, kalau jumlahnya ataupun kalau sum lebih tepatnya ya, kalau sum itu menjumlahkan, nambah-nambahkan. Kalau banyaknya atau count, sini kita masukkan rumusnya count. Itu yang menghitung banyaknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 gitu guys. Coba kita akan menghitung banyaknya buah. Maka kita masukkan rumusnya count. Kemudian kita blok nih buahnya. Nah, tutup kurung, enter. Loh, ini rumusnya salah. Nah, kalau ada error N itu salah menggunakan rumus berarti ya guys. Count, buka kurung. Ini malah berubah. Kita ctrl Z dulu. Ini kita hapus. Tadi di sini jambu ya, guys. Nah, jambu. Oke, kita hitung kembali sama dengan rumusnya count. Kemudian buka kurung, kita blok datanya dan tutup kurung. Kemudian tekan enter. Hasilnya 0. Kenapa kok bisa 0? Gini. Rumus count itu hanya bisa digunakan ketika data yang kita miliki bentuknya angka. Nah, kalau kita ingin menghitung banyaknya, tapi data yang kita miliki itu teks, kita menggunakan rumus count ta. Nah, lebih tepatnya count E sih. Oke, kita perbesar. Nah, rumusnya adalah count ataupun count E. Tuh ini ya, count ta ataupun count E. Nah, jadi kalian nanti bisa sesuaikan apa rumus yang kalian gunakan ya, ataupun data yang kalian miliki. Kalau datanya berupa angka, maka bisa menggunakan count. Kalau datanya berupa teks, itu harus count ta ataupun count E. Kita contohkan sama dengan count ta. Nah, buka kurung, kita blok di bagian buahnya, tutup kurung, enter. Hasilnya berapa? Hasilnya 5. Karena buah yang kita miliki banyaknya buah ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bukan jumlahnya ya. Jadi kita bisa menggunakan rumus count. Ataupun kalau rumus count itu hanya bisa digunakan kalau datanya angka. Tapi kalau count E bisa digunakan ketika datanya angka maupun teks. Paham ya? Lanjut, kita akan coba mencari nilai tertinggi di sini guys. Nah, dari stok buah yang kita miliki, yang paling tinggi itu buah apa sih dan berapa gitu. Nah, kita gunakan sama dengan, jangan lupa untuk awalan, rumusnya apa? Nah, ini bahasa Inggris juga, yaitu max, dari maksimum ya aslinya. Buka kurung, kita blok datanya. Nah, kita tutup kurung. Jadi, kalau kita baca rumusnya nih, kita akan coba mencari nilai tertinggi dari data yang kita miliki, yaitu data C3 sampai C7. Nah, cara bacanya gitu guys. Kita enter, berapa? 30. Jadi, dari stok yang kita miliki, yang paling tinggi adalah 30 yang dimiliki oleh melon. Oke, kita coba ganti dengan harga nih. Sama dengan rumusnya max, buka kurung. Blok di bagian harga, kemudian kita tutup kurung, enter.
Nah, dari harga buah yang kita miliki, harga yang paling tinggi itu berapa sih? Jawabannya 18.000 yang dimiliki oleh melon. Jadi, untuk menghitung nilai tertinggi, kita menggunakan rumus yang namanya max ataupun maksimum. Oke, lanjut. Yang terakhir, ada nilai terendah. Kalau kalian tebak-tebak pasti berhasil nih rumusnya apa. Sama dengan rumusnya adalah min. Nah, dari minimum ya. Kita buka kurung, coba dari stok, kita blok, kemudian kita tutup kurung, enter. Udah selesai, berapa? 10. Jadi, nilai yang terrendah ataupun stok yang terrendah itu dimiliki oleh semangka, yaitu 10 nilainya. Oke, jadi itu adalah rumus-rumus dasar yang perlu kita pahami ketika kita ingin menguasai Microsoft Excel. Dan ini sangat-sangat sering digunakan. Ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 4 rumus penjumlahan ya. Jadi ada sekitar 9 rumus yang kita pelajari di pertemuan kali ini. Oke guys, mungkin itu aja terlebih dahulu untuk video kali ini ya. Mungkin untuk kedepannya kita akan coba bahas lebih lebih detail lagi ya mengenai hal yang lain. Itu aja untuk video kali ini. Like, comment, subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian. Tapi jika tidak, dislike aja guys, nggak apa-apa. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.